Bab 2640. Menendang hingga jatuh dari lantai 3. Jadi mungkin, Tuan Muda keluar kali ini, benar-benar berteman dengan seorang teman baik pertama. Tetua Si sampai pada suatu kesimpulan. Kedua tetua juga telah melihat kultivator yang bersama dengan Rama Ji sebelumnya. Dengan mata tajam kedua tetua, mudah untuk melihat detail ketiganya. Ringkaslah dalam 4 kata, teman anggur dan daging. Ini juga normal. Rama Ji selalu terlindungi dengan baik sebelumnya. Kultivator di daratan ini telah dibayangkan terlalu baik. Ketika keluar, dia pertama kali berteman. Itu pasti orang dengan motif tersembunyi. Sebaliknya, Erikin sudah diamati oleh tetua Yu dan dirinya dari kejauhan untuk sementara waktu. Mereka berdua hanya memiliki satu perasaan, tidak bisa membacanya. Namun yang pasti Erikin bukanlah seorang kultivator biasa. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Begitu datang, langsung membohongi harta karun Tuan Muda, kata tetua Yu dengan tidak terima. Yu, kamu dan aku juga menyaksikan Tuan Muda tumbuh besar. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan, tetapi jika Tuan Muda ingin tumbuh, itu harus disertai dengan kerugian, dan kadang-kadang, kehilangan sementara mungkin tidak membuatnya kembali di masa depan. Tetua Si tersenyum. Lihat, bukankah Tuan Muda mendapatkan binatang sisik emas? Kamu ingin mengenaliku sebagai kakak? Erikin sedikit tercengang. Karakter Rama Ji ini benar-benar terlalu kasual. Apakah anak ini lahir dengan otak sederhana atau dia belum pernah berjalan di daratan sebelumnya? Pria ini bahkan belum tahu siapa dia, bagaimana sifatnya, dan latar belakangnya, tapi sudah ingin menyembahnya seperti ini. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu adik Ji. Erikin tersenyum tipis, sebenarnya Rama Ji pasti jauh lebih tua dari dirinya dalam hal usianya. Tapi kalau bicara dunia dewa, umur tidak bisa dihitung seperti itu. Karena kultivator memiliki masa hidup yang panjang, mungkin telah berlatih selama ratusan tahun, dan sepertinya dia berusia 7 atau 18 tahun. Tetapi ketika Erikin mulai berlatih, dia sudah berusia lebih dari 25 tahun, jadi dilihat dari penampilannya, dia memang sedikit lebih tua dari Rama Ji. Kak Erik, aku akan bersulang untukmu lagi. Melihat bahwa Erikin setuju, Rama Ji bahkan lebih senang, dan buru-buru menuangkan anggur lagi. Selanjutnya, sambil menunggu perjamuan peri di atas meja, keduanya mengobrol bersama. Erikin menemukan bahwa Rama Ji memiliki banyak pengetahuan. Rama Ji bisa mengatakan sesuatu tentang segala macam hal aneh. Tetapi Erikin juga memperhatikan bahwa meskipun Rama Ji dapat mengetahui semuanya, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam, seolah-olah dia memahami sesuatu di bawah bimbingan sebuah buku atau sesepuh keluarga, tidak memiliki wawasannya sendiri. Di bidang yang Erikin kuasai, Erikin menunjukkan inti masalahnya dengan beberapa kata, jadi Rama Ji juga berseru lagi dan lagi, matanya cerah. Ketika Rama Ji bersemangat, beberapa kultivator muda berjalan ke atas. Pakaian orang-orang ini sangat bagus dan mereka terlihat seperti putra bangsawan. Terutama orang yang memimpin, tinggi, dengan ekspresi tak tahu malu. Bukankah ini Tuan Muda kedua keluarga Yu? Lawan Tuan Muda di kota kuno Linjiang. Rama Ji tidak melihat di sana, tetapi tetua Si dan tetua Yu memperhatikan. Orang ini telah melihat Tuan Muda, dan dengan karakternya, dia pasti datang untuk memprovokasi. Tetua Yu mengedipkan matanya. Tetua Si, bukankah kamu mengatakan bahwa anak bermarga Qin bisa menjadi teman sejati Tuan Muda? Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan dalam menghadapi tantangan Tuan Muda penguasa kota. Tetua Si tersenyum, keduanya diam-diam melihat ke sana. Hah? Itu pria bermarga Ji, si bodoh ini berani muncul di depanku. Tuan Muda Yu, begitu naik ke atas,
dengan cepat melihat Ramaji duduk di dekat jendela, dan rasa dingin melintas di matanya. Sebelum Ramaji memasuki kota, dia memiliki sedikit masalah dengan tuan muda kedua Yu. Itu tidak besar, tetapi putra ini dingin dan sombong, jadi dia membenci Ramaji. Dia mendengus dingin, dan berjalan ke sini dengan seseorang. Oh, bukankah ini pria gemuk? Berani muncul juga di kota kuno Linjiang. Tuan muda Yu mengangkat suaranya, yang segera menarik perhatian banyak orang di lantai 3. Tuan muda kedua Yu, jaga mulutmu. Gendut adalah titik kemarahan Ramaji dan dia akan marah jika dipanggil seperti itu. Senyum di wajah Ramaji tiba-tiba menghilang, wajahnya memerah dan menatapnya. Sebelumnya, Erikin memanggilnya seperti itu, karena dia bersalah, jadi dia menanggungnya. Dan Erikin berhenti memanggilnya setelahnya. Tapi bajingan ini, dalam masalah sebelumnya, pihak lain salah, dan sekarang berani dengan sengaja membuat dirinya jijik. Ramaji tidak tahan lagi. Haha, memangnya kenapa jika memanggilmu seperti itu? Wajahmu jelek, seperti babi gemuk, aku menyentuhmu, dan terkena 3 kati lemak babi di tangan. Kenapa? Aku tidak boleh memanggilmu seperti itu. Di kota kuno Linjiang tidak boleh menyerang dan penguasa kota juga memperlakukannya dengan setara. Oleh karena itu, tuan muda kedua Yu tidak akan menyerang Ramaji, tetapi akan menggunakan kata-kata untuk membuatnya jijik. Ya, tuan muda kedua benar. Berdiri 3 meter jauhnya, aku bisa mencium bau orang ini. Bukan hanya gemuk, tapi juga bau kotoran. Lihat saja lantai 3 seperti akan runtuh. Pasti berat babi gemuk ini yang tidak bisa dibantu oleh spiritual formasi. Di belakang tuan muda kedua Yu, kelompok orang itu juga tertawa dan mengejek Ramaji. Ramaji sangat marah sehingga tinjunya terkepal erat, hendak menonjok lawan. Tenangkan dirimu, siapa orang ini? Setelah melihat ini, Erikin menenangkan Ramaji. Dia adalah tuan muda kedua penguasa kota-kota kuno Linjiang, generasi kedua yang mendominasi, dan basis kultivasinya juga satu penurunan atau telah memakan pil mujarab. Kata Ramaji dengan pahit. Karena aku harus mematuhi aturan di kota kuno ini, orang ini pergi keluar untuk menganiaya kultivator wanita. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya, tapi aku tidak menyangka akan melihat orang ini lagi di kota kuno dan dia terus menargetkanku di mana-mana. Putra penguasa kota, musuhmu. Mata Erikin sedikit cerah. Adik Ji, serahkan padaku. Seperti yang dikatakan Erikin, dia berjalan di depan Ramaji. Teman seiman, perkataanmu sebelumnya itu terlalu berlebihan. Aku pikir kamu harus meminta maaf kepadanya. Kata Erikin. Maaf. Aku. Apa kamu gila? Siapa kamu? Baju compang camping, pengemis. Tuan muda kedua Yu tidak mempedulikan Erikin sama sekali dan tertawa. Erikin tersenyum di sudut mulutnya, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tuan, binatang sisik emasmu sudah datang. Pada saat ini, pelayan dari toko datang dengan piring porselen besar. Mungkin fokusnya adalah pada hidangan iblis monster itu sendiri, jadi dia tidak memperhatikan suasana tegang di sini. Kamu sudah sangat gemuk, masih mau makan begitu banyak. Mata tuan muda Yu berbinar, dan ketika tidak ada yang bisa bereaksi, dia menendang piring di piring. Tiba-tiba, binatang sisik emas yang dimasak terbang ke udara, kemudian jatuh ke tanah dengan sekejap. Setelah itu, tuan muda Yu mengundurkan diri dan menginjak-injak binatang sisik emas itu. Aku bertarung denganmu. Ramaji sangat marah. Dia hanya kurang binatang ini, hasilnya setelah didapat dengan susah payah, dihancurkan begitu saja oleh orang ini. Tapi sebelum Ramaji menyerang tuan muda kedua Yu. Boom! Tubuh tuan muda Yu terbang terbalik seperti bola meriam, menghancurkan serangkaian meja,
kursi dan bangku, kemudian langsung terbang melalui jendela restoran dan jatuh dari lantai 3. Eric Kin yang menyerang. Bersambung.